Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Warungku, channel yang akan membahas seputar wirausaha. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang modal. Modal itu ada dua, modal besar dan modal kecil. Sekarang kita akan membahas bagi teman-teman yang mau usaha dengan modal kecil, jangan patah semangat, tetap semangat, karena dengan modal kecil kita pun bisa berkembang ataupun sukses. Ngopi dulu. Nah, dengan modal kecil sebenarnya kita akan lebih gampang untuk memantau perkembangan warung kita. Modal kecil bukan berarti kita tidak bisa untuk lebih bersaing dengan warung-warung yang lebih besar. Saya kasih contoh ya, modal kecil bisa berkembang. Sekarang bila Anda mempunyai modal kecil, ya mungkin di bawah 5 juta, kalau kita belanja, jangan belanja yang sekira-kira orang tidak mau beli. Belanjalah barang-barang yang sekira-kiranya orang butuhkan, seperti bahan pokok, kebutuhan dapur, kebutuhan untuk di kamar mandi, pokoknya bahan pokok aja. Karena dengan begitu modal kecil pun bisa lebih cepat berkembangnya. Kita itu belanja barang yang sekira-kira orang butuhkan. Enaknya modal kecil, kita bisa memahami atau tahu apa sih kebutuhan warga sekitar. Nah, dari situ kita bisa memantau istilahnya apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang tidak dibutuhkan. Jadi dengan modal kecil pun kita bisa lebih berkembang. Semua atau apapun berawal dari yang terkecil lebih dahulu. Tidak mungkin langsung besar. Karena dengan modal kecil kita akan ada semangat dalam diri kita. Gimana caranya kecil jadi besar? Nah, sekarang modal besar. Banyak kejadian modal besar itu tidak bisa memantau warungnya atau usahanya. Misalkan warung sembako, mereka pikir dengan modal yang besar akan lebih cepat memajukan usahanya. Kemungkinan yang modal besar untuk lebih maju paling antara 70%. Karena sebagian yang bermodal besar itu tidak tahu caranya, tidak tahu teorinya, langsung praktek. Contoh modal besar, mereka itu biasanya dapat modal itu yang karyawan dapat pensiunan. Terus kalaupun ada dapat warisan. Mereka berpikir buka usaha itu untuk memutarkan uang mereka. Tapi mereka salah, tidak punya teori dulu. Akhirnya mereka pikir warung yang komplit itu akan lebih maju
dan banyak pelanggan. Sebenarnya tidak. Warung yang komplit ataupun yang besar tidak menjamin untuk lebih sukses, karena tidak semua orang memerlukan barang yang ada di warung. Seperti yang tadi, modal pun kecil bisa memenuhi kebutuhan pokok daerah sekitar atau masyarakat sekitar, itu udah bagus. Contohnya, sekarang jual kopi. Kopi itu ada bermacam-macam merek ya. Tapi kan tidak semua merek orang suka. Bagi pemodal besar, dia membeli semua merek kopi, istilahnya yang penting lengkap, pasti laku. Sedangkan yang modal kecil, dia membeli kopi itu yang sekira-kiranya laku di daerahnya. Kemungkinan yang akan lebih maju yang modal kecil, dia tahu apa yang harus dibeli dan apa kebutuhan warga sekitar. Sedangkan yang modal besar melengkapi semua jenis kopi, tetapi tidak semua yang dibeli. Akhirnya kan namanya makanan ataupun barang ada tanggal kadaluarsanya, ada expire-nya. Nah, itu yang dirugikan. Sedangkan pemodal kecil dia lebih paham. Nah, itulah yang saya maksud, bisa memantau dari modal kecil sampai besar. Sedangkan modal besar tidak berpikir seperti itu, yang penting lengkap saja. Kalau ngikutin lengkap, banyak item, ribuan bahkan. Jadi bagi teman-teman yang mau usaha, yang mau mulai berwirausaha di dunia sembako, walaupun punya uang besar ataupun banyak, jangan dulu modal besar. Lebih baik modal kecil, itu lebih baik, lebih bagus. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Bagi kalian yang ingin terus belajar, kita belajar bareng-bareng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dengan begitu kita akan terus belajar dan terus belajar. Belajar tidak ada ujungnya. Tetap semangat, jangan patah arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.